Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Semoga para pemirsa channel Tirna semuanya selalu diberikan kesehatan lahir wal batinnya, diberikan kebahagiaan lahir wal batinnya, diberikan kesejahteraan lahir wal batinnya, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang melimpah, yang halalan thayyibah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Sahabat terindah semuanya, seperti biasa kita akan membahas sebuah materi yang sederhana tetapi juga bisa memusingkan kepala kita kalau kita tidak begitu peduli terhadap peristiwa ini. Apa yang saya maksudkan adalah video yang kemarin saya memuat tentang ikhtiar untuk pemakzulan saudara kita Gibran sebagai wakil presiden, dan tetapi ternyata sampai dengan hari ini surat dari para purnawirawan jenderal itu, termasuk salah satunya adalah mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno yang juga menginginkan pemakzulan Gibran, itu ternyata belum mendapatkan respon yang positif dari DPR RI, dan juga tentu DPR RI tidak bereaksi positif. Bisa diyakini juga dari pemerintah juga tidak begitu menanggapinya secara positif. Itu hanya analisa kita saja. Hari Kamis kita melihat bahwa ada sebuah berita yang membuat kita cukup tercengang bahwa surat yang diajukan oleh para purnawirawan jenderal tersebut untuk pemakzulan Gibran ternyata tidak dibacakan dan juga belum akan dibahas. Kan tetapi masuk sebuah surat yang baru juga dari para purnawirawan, mengatasnamakan purnawirawan, tapi kita belum dikasih tahu atau belum dipublikasi siapa saja nama-nama yang ada di dalam sana. Tapi yang intinya adalah surat agar Gibran tidak dimakzulkan. Nah, tentu di sini kita bisa melihat bahwa purnawirawan yang tentunya para jenderal dan kolonel itu, mungkin ini bukan merupakan suatu hal yang terbagi dua para purnawirawan tersebut, tetapi ada purnawirawan lain yang merasa lebih legal, yang mempunyai kop, yang mempunyai, meskipun dia ketua purnawirawannya adalah masih pelaksana tugas, belum definitif, tapi kemungkinan ini adalah rombongan-rombongan daripada ketua purnawirawan yang masih dalam pelaksana tugas itu. Dia mungkin memasukkan sebuah surat kepada DPR RI untuk tidak memakzulkan Gibran. Jadi ada dualisme surat yang sama-sama dari purnawirawan TNI Polri. Pada masanya itu orang itu adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang itu adalah orang-orang yang mempunyai power dan juga punya pengalaman terhadap negara ini, terhadap bagaimana mereka menjadi negarawan untuk melangsungkan kehidupan bangsa Indonesia sampai saat ini. Dan dua sisi ini adalah sama-sama gennya, yaitu gen daripada TNI Polri di masa lalu. Tetapi apa mau dikata bahwa DPR RI belum mau membahasnya tentang pemakzulan Gibran tersebut, tapi telah muncul juga dari purnawirawan juga bahwa meminta agar DPR RI tidak memakzulkan Gibran tersebut. Jadi ada dua versi surat pemakzulan dan surat tidak memakzulkan Gibran sebagai wapres. Ini kita bisa maklumi karena tentu ada tarik-menarik politik yang sangat kuat di dalamnya, dan juga tentu tidak sesederhana seperti kita akan menggantikan seorang kepala keamanan security di sebuah perusahaan, karena tentu beda levelnya. Tetapi ini hanya sebagai perumpamaan saja. Wapres juga tidak begitu mudah untuk dimakzulkan. Bagaimana kita tahu, mungkin secara politis segala legal formalnya telah dinyatakan formal
terpilih berserempakan atau bergandengan dengan Pak Prabowo sebagai presiden pada waktu itu. Dan terpilihlah rombongan yang pasangan dua ini antara Pak Prabowo dan Gibran menjadi wakilnya. Memang kita sama-sama mengetahui bahwa munculnya Gibran sebagai wapres itu melalui suatu dikatakanlah sebagai suatu pengkhianatan konstitusi oleh pamannya yang memaksakan kesannya Gibran boleh ikut pencalonan meskipun belum sampai umur 40 tahun. Tapi ada klausul yang menyatakan bahwa minimal pernah menjadi kepala daerah. Meskipun tidak disebutkan kepala daerah namanya tingkat kota, kabupaten, atau provinsi. Dan dalam video yang terdahulu, saya sudah membahasnya tentang itu. Silakan untuk melihat atau menonton video saya terdahulu tersebut. Dan tentu ketika ini terjadi, tentu terjadilah sebuah analisa yang sah-sah saja dari kalangan masyarakat, termasuk saya melalui channel Terindah ini memberikan sebuah analisa yang kenapa begitu peliknya, kenapa begitu sulitnya untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden pada saat ini. Sebagaimana yang paling utama adalah secara legal formalnya pasangan Prabowo Gibran telah terpilih 58,58% pada pemilu yang lalu, meskipun telah mengkhianati konstitusi oleh pamannya pada waktu itu. Tetapi konstitusi yang dilegalkan itu telah membuahkan sebuah hasil bahwa pamannya dipecat dari MK dan dia tidak menjadi ketua lagi karena dinyatakan secara etik sudah melanggar etik, makanya dia dipecat. Tapi kepemilian secara legal formal Prabowo Gibran resmi. Tetapi tentu ketika ada cacat-cacat hukum yang diungkap kembali secara moral juga, mungkin masih bisa untuk dimakzulkan. Tapi masalah-masalah moral, masalah-masalah moralitas di masa lalunya, termasuk inkapabilitas Gibran pada saat ini menjadi wapres dengan kekurangan wawasannya dalam banyak hal, sehingga itu juga bisa membuat sebagai suatu alasan untuk Gibran bisa dimakzulkan. Kan tetapi tentu ini bukan merupakan satu rangkaian untuk alasan memakzulkan Gibran. Masih ada rangkaian lain yang juga bisa menjadi pemakzulan. Kan tetapi hambatan, tantangan yang membuat Gibran tidak bisa dimakzulkan tentu sama besarnya, sama beratnya, dan sama-sama pentingnya. Mungkin saya menganalisa di sini boleh salah, tetapi saya mengusahakan benar melalui analisa yang saya lakukan. Kalau Anda bertanya, kenapa kok saya memberikan analisa, perlu Anda ketahui bahwa saya adalah seorang akademisi dan alhamdulillah saya telah mendapatkan gelar doktor sejak tahun 2016 yang lalu. Hanya sekarang saya sedang OTW untuk bisa mencapai gelar profesor, tapi wallahu a'lam bishawab itu telah saya laksanakan. Jadi sekedar menganalisa ini juga merupakan hak saya sebagai akademisi dan juga hak saya sebagai seorang warga negara Republik Indonesia yang juga peduli terhadap negeri ini, saudara-saudara sekalian. Jadi begini analisanya. Secara legal formal tadi sudah bilang, mungkin Gibran sah secara hukum, tapi secara moral tentu sangat memberatkan. Tentu secara moral dan legalitasnya dan inkapabilitasnya telah membuat dia sebenarnya patut untuk dimakzulkan. Tapi kenapa bisa berat? Tadi saya sudah ulas di depan bahwa ada surat dari Persatuan TNI Polri juga, para purnawirawan yang juga menyatakan bahwa meminta agar Gibran tidak dimakzulkan, tapi dari sisi lain rombongan Pak Sutrisno dan yang lain meminta agar Gibran dimakzulkan. Itu sudah menjadi dualisme dan tentu tidak gampang. Sisi lain yang bisa kita analisa kenapa tidak gampang, ini saya menganalisa bisa jadi di awal-awalnya dulu kenapa Gibran itu begitu bisa meluncur sebagai wakil presiden pada waktu itu, didukung oleh pamannya si Anwar Usman itu. Bisa jadi juga kita tarik benang ke belakang, bisa jadi juga dari sisi Pak Prabowo memang meminta Gibran sebagai wakilnya agar bisa memuluskan dia menjadi presiden. Kenapa? Pada waktu itu Pak Jokowi sedang dalam puncak-puncaknya kekuasaan, jadi dia bisa mengatur sana mengatur sini.
dikhawatirkan Prabowo kalah lagi, makanya dia tetap berguru kepada Pak Jokowi dengan mungkin suatu kompensasinya adalah bagaimana caranya walaupun Gibran belum cukup umur harus bisa menjadi wakil saya. Bisa jadi ini analisa yang mungkin orang tidak mau menganalisa tentang ini. Saya mencoba menganalisa, bisa jadi Pak Prabowo jauh hari di belakang itu memang menginginkan Gibran sebagai wakilnya agar bisa mengamankan Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Melihat musuh-musuhnya pada saat itu memang sangat-sangat berat, yaitu Anies dan Ganjar Pranowo. Jadi dengan meminta kepada Pak Jokowi agar bagaimanapun caranya Pak Gibran ini bisa dimunculkan sebagai wakil presiden Pak Prabowo pada waktu itu. Ini bisa jadi analisa yang seperti ini membuat kita akhir-akhir ini setelah melihat bagaimana banyaknya keinginan daripada masyarakat untuk memakzulkan Gibran tetap mengalami jalan yang mungkin buntu karena tidak ada restunya dari pihak pemerintah, atau pemerintah tidak memberi sinyal bahwa surat yang masuk dari purnawirawan itu agar segera diproses dan masuk ke dalam sebuah persidangan. Dan kemungkinan kalau seandainya dari ada political will dari pemerintah, katakanlah dari partai penguasa yaitu Gerindra, menginginkan ini secara besar, saya yakin dan percaya akan bisa terlaksana itu membahas surat yang datang dari para purnawirawan TNI Polri tersebut. Akan tetapi mungkin ini analisa saya lagi, mungkin political will dari pemerintah khususnya dari partai penguasa tidak 100% penuh untuk mendukungnya. Kenapa? Mungkin di belakangnya juga ada barter-barter, ada perjanjian-perjanjian yang harus dilaksanakan ketika Pak Prabowo saat ini telah menjadi presiden. Kenapa? Kok begitu gampangnya si Gibran ini melalui keputusan MK Paman Usman tersebut sehingga dia bisa mulus menjadi wakil presiden. Jadi ada kemungkinan yang terjadi. Pertama, memang dari Pak Jokowinya ingin melanjutkan kekuasaannya karena sudah kita sama-sama ketahui bahwa dia ingin memperpanjang periode kekuasaannya menjadi 3 periode, dibatalkan, ingin memperpanjang jabatannya menjadi presiden menambah sekitar 2,5 tahun lagi juga dibatalkan. Dan muncullah sekarang menjadi anaknya. Bisa jadi keinginan pertama Pak Jokowi juga punya keinginan agar anaknya bisa mengamankan posisinya ketika dia tidak menjadi presiden lagi dengan cara menjadi wakil presiden. Kemungkinan kedua juga bisa jadi ditambah dengan keinginan daripada Pak Prabowo agar dia mencalonkan diri ini menjadi presiden ini tidak kalah lagi dengan membuat suatu kesepakatan Gibran harus menjadi wakil dia. Jadi ada kemungkinan di belakang hari ini perjanjiannya adalah meminta bahwa Pak Prabowo juga meminta bahwa wakilnya adalah si Gibran anaknya Jokowi ini. Makanya apapun yang saat ini terjadi, ketika partai penguasa wabil khusus adalah Presiden Prabowo tidak mempunyai keinginan untuk menyokong daripada pemakzulan Gibran ini, tak akan pernah terjadi pemakzulan Gibran itu sampai kapanpun, minimalnya sampai dengan berakhirnya periode kekuasaan Pak Prabowo tahun 2025 sampai 2029 nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kan tetapi melalui video ini juga saya memberikan suatu saran bahwa biarlah kalau seandainya memang pemerintah tidak mempunyai political will yang besar untuk memakzulkan Gibran karena mungkin ada janji-janji politik yang jauh terjadi sebelumnya, dan juga DPR keberaniannya juga menjadi sangat kurang untuk membahas surat itu, tentu tak akan terjadi. Yang kemungkinan terjadi pemerintah mau, DPR RI mau membahasnya dan digulirkan kepada masyarakat, akan terjadilah pemakzulan itu. Tapi ini merupakan suatu spekulasi yang sangat sulit terjadi. Yang kemungkinan besar terjadi adalah biarkanlah dengan inkapabilitasnya dari si Gibran ini, tetaplah dia menjadi wapres, tetapi kita ada satu sinar terang di balik wapres ini, bahwa
bukan hanya menteri saja yang mempunyai wakil menteri saat ini. Misalnya Menteri Pendidikan, dia mempunyai wamen Menteri Pendidikan. Menteri Kehutanan, dia mempunyai wamen Menteri Kehutanan. Dan kita juga meskipun tidak ada SK-nya, kita sudah mempunyai wakil presiden. Jadi si Gibran itu wakil presiden yang utama, wakil presidennya adalah AHY. Kita lihat berbagai kegiatan kenegaraan diserahkan kepada AHY. Karena mungkin di sini bisa jadi saya juga menganalisa bahwa AHY ini juga selain menjadi menteri koordinator infrastruktur, dia juga merangkap sebagai wakil presiden Gibran, anaknya Jokowi tadi. Siapa tahu bisa jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan wakil presiden diwakilkan oleh AHY dengan suatu kualitas tersendiri. Kalau berhubungan dengan luar negeri, maka yang mewakili wakil presiden adalah AHY. Tapi kalau berhubungan dengan perdesaan, itu tetaplah wakil presiden yang namanya Gibran. Oke, demikianlah video singkat ini. Semoga bisa memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini, di channel ini, sehingga akan menunjukkan bahwa betapa atau berapa banyaknya yang menyukai video ini. Dan setelah like ditinggalkan, jangan lupa berikanlah komen sebagaimana Anda ingin memberikan komen terhadap konten daripada video yang kali ini saya sajikan. Setelah itu, jangan lupa kita untuk share video ini kepada kawan-kawan kita, kepada khalayak ramai, kepada siapapun yang Anda ingin share, karena sharing informasi yang positif itu akan menjadi amal jariah bagi kita, dan menyebarkan informasi-informasi yang positif untuk kebaikan negeri ini. Dan tidak kalah pentingnya, jangan lupa untuk subscribe bagi para pemirsa yang baru nonton channel ini. Yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Yang bolak-balik nonton tapi belum subscribe, silakanlah untuk subscribe, karena subscribe itu juga merupakan amal jariah kita terhadap satu informasi dari video ini yang baik untuk negeri ini, untuk memperbaiki negeri ini melalui ide dan melalui media YouTube saya ini. Setelah subscribe, jangan lupa tetaplah pantengin, tetaplah stay tune di channel Terindah Suyadina. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.